Relasi sosial merupakan suatu hal yang sangat krusial bagi seorang manusia. Salah satu bentuk relasi sosial yaitu rasa ingin tahu seseorang terhadap aktivitas dan kehidupan orang lain atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasa keinginan tahuan seseorang dapat ditimbulkan akibat adanya rasa penasaran. Nah, ketika seseorang sudah mendapatkan jawaban atas rasa ingin tahu tersebut, mungkin saja bisa membuatnya lebih tenang. Namun, rasa keingintahuan tersebut bisa saja membuatnya merasa menjadi seseorang yang tidak berguna dan sangat tertinggal dari yang lainnya. Nah, di sini saya coba contohkan dalam kehidupan seorang mahasiswa. Kita semua tahu, seorang mahasiswa memiliki banyak tugas dengan deadline yang telah ditetapkan oleh dosennya, dan juga memiliki relasi sosial dengan teman-teman yang ada di kampus. Banyak sekali sifat mahasiswa yang dapat kita temui. Salah satunya yaitu sifat seorang mahasiswa yang selalu ingin tahu. Dia selalu ingin tahu apakah teman-temannya ini sudah mengerjakan tugas atau belum mengerjakan tugas. Hal ini dilakukan bukan hanya sekedar basa-basi, tetapi juga dilakukan untuk mencari pembanding dengan dirinya yang belum mengerjakan tugas. Nah, dari pertanyaan tersebut muncul dua jawaban yang akan diberikan atau dikeluarkan oleh teman-temannya, yaitu sudah atau belum. Jika di antara semua teman-temannya belum mengerjakan tugas, maka ia berpikiran bahwa keputusannya untuk belum mengerjakan tugas merupakan suatu hal yang wajar. Padahal, jika kita pikirkan secara logika, setiap individu seorang mahasiswa memiliki kesibukan yang berbeda-beda kan. Nah, sehingga kita nggak bisa menyimpulkan atau mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar. Oke. Nah, jika kita lihat dengan pemikiran yang tadi, tentunya dapat kita katakan bahwa sikap mahasiswa tersebut merupakan sikap yang negatif. Namun, terdapat pemikiran lain di mana sikap mahasiswa tersebut bisa saja menunjukkan hal yang positif. Bagaimana bisa? Nah, dengan menunggu teman-teman untuk mengerjakan tugas, seorang mahasiswa mungkin dapat melakukan diskusi secara bersama terkait dengan tugas yang diberikan itu, di mana dapat berpotensi mendapatkan jawaban yang lebih luas dibandingkan mengerjakan sendiri dalam waktu yang cepat. Fenomena ini sudah dikenal oleh banyak orang, terutama oleh pelajar ataupun mahasiswa generasi saat ini. Fenomena apakah ini? Ya, fear of missing out, atau yang dikenal dengan FOMO. Suatu ketakutan, kecemasan akan ketertinggalan terhadap suatu hal yang membuat individu memiliki keinginan untuk selalu terhubung dengan kegiatan orang lain, di mana aktivitas tersebut dianggap berharga yang tidak dimiliki oleh dirinya. Melalui contoh seorang mahasiswa tadi, kita dapat mengetahui sisi positif dan sisi negatif dari fenomena fear of missing out ini. Nah, FOMO. Jujur saja, sebagai seorang mahasiswa, saya merupakan orang yang FOMO-an. Jadi, saya pernah merasa tertinggal atau fear of missing out atau FOMO dengan teman-teman yang ikut di banyak kepanitiaan. Ya, kepanitiaan yang bukan bergengsi ya di mahasiswa. Lalu saya coba ikuti nih banyak kepanitiaan, tapi saya malah merasa terbebani dan keteteran dengan kegiatan akademik di kampus. Sama halnya juga dengan perlombaan, padahal kapasitas dan kemampuan setiap individu berbeda-beda. Oleh karena itu, saat ini saya mencoba untuk lebih membatasi dan mengontrol sifat FOMO ini biar nggak terbebani dengan kegiatan akademik di kampus, cuman karena ikut-ikutan. Cuman karena kita takut nih sama orang lain. Nah, lingkungan saya pribadi, bahkan teman-teman terdekat, mengatakan bahwa FOMO itu merupakan suatu hal yang sangat buruk. Tidak hanya itu, saya juga sering melihat dan mendengar acara-acara webinar yang membahas tentang FOMO ini. Jadi melalui poster-poster acaranya terpampang judul yang besar nih. Dampak buruk FOMO. Dampak buruk FOMO bagi kesehatan mental. FOMO berdampak negatif.
Dan masih banyak lagi acara-acara yang seolah-olah mendoktrin kita bahwa FOMO itu suatu hal yang selalu buruk atau selalu negatif. Memang benar. Saya kebetulan mendapatkan sebuah artikel penelitian yang membahas dampak negatif FOMO bagi pelajar. Jadi hasil penelitiannya itu berupa bentuk-bentuk kecanduan yang sering dialami siswa, seperti kesulitan mengontrol penggunaan internet dan sosial media dalam mencari informasi-informasi terbaru. Jadi ternyata berdampak nih bagi pelajar menurut penelitian tersebut. Terdapat sebuah survei, saya menemukan sebuah survei yang dilakukan kepada 678 remaja di Indonesia. Survei ini menyatakan bahwa sebanyak 412 remaja mengalami FOMO. Jadi perkembangan medsos menjadi salah satu penyebab peningkatan FOMO ini di kalangan remaja ya. Nah, saat ini sosmed, terutama TikTok, selalu memunculkan tren-tren terbaru. Tren ini ada yang bersifat seasonal, ada yang bersifat jangka panjang. Tren musiman akan segera hilang dan digantikan oleh tren baru setiap periode-periode waktu tertentu. Tren baru terus-menerus bermunculan dan menarik pengguna sosial media untuk mengikuti tren tersebut. Nah, hal inilah yang menjadi ancaman bagi generasi muda saat ini, terutama pelajar dan mahasiswa ya. Pelajar yang sudah kecanduan menggunakan sosial media akan FOMO terhadap tren-tren yang akan bermunculan. Nah, keinginan untuk terhubung dengan tren tersebut akan muncul pada diri mereka dan meninggalkan kewajibannya pada aspek akademik. Inilah yang disebut dengan FOMO ya. Nah, saya menemukan sebuah tren beberapa waktu yang lalu dan juga ramai di sosial media saya. Jadi tren ini di kalangan remaja, yaitu menabrakkan diri ke truk untuk memberhentikan truk tersebut. Tidak diketahui dengan jelas apa yang menjadi alasan mereka melakukan hal itu. Tidak diketahui juga siapa yang memulai tren ini. Pada saat itu, tiba-tiba saja ramai bermunculan di FYP TikTok saya. Dari sekian banyak yang melakukan tren ini, beberapa di antaranya bernasib buruk dan berakibat tewasnya seorang remaja. Banyak yang mengomentari bahwa sekumpulan remaja ini hanya bertujuan karena keren-kerenan aja akibat dari fenomena FOMO, di mana mereka merasa tertinggal dengan remaja-remaja lain yang sudah lebih dahulu melakukan tren ini. Nggak mau tertinggal begitu. Nah, jika Anda masih berpikiran bahwa FOMO ini suatu hal yang negatif, saya kebetulan menemukan penelitian lain yang mungkin dapat merubah persepsi Anda terkait FOMO ini. Jadi artikel penelitian ini membahas tentang kemajuan teknologi nelayan di suatu daerah bernama Suradadi, di mana generasi muda nelayan di daerah tersebut berhasil menggunakan teknologi GPS Maverick sebagai wujud mengatasi ketertinggalan dengan nelayan yang lain. Mereka merasa cara yang dipakai saat ini sudah terlalu usang, sudah terlalu ketinggalan zaman. Nah, sebagai anak muda, mereka berupaya mengatasi ketertinggalan dengan menggunakan GPS Maverick. Fenomena FOMO ini menyebabkan kalangan nelayan yang belum menggunakan teknologi tersebut merasa tertinggal. Nah, karena merasa tertinggal, mereka memutuskan untuk menggunakan teknologi tersebut. Nah, perasaan tertinggal inilah yang berkaitan dengan apa yang kita kenal dengan fenomena fear of missing out. Selanjutnya, lagi dan lagi, saya mengambil contoh dari sosial media TikTok. Kenapa TikTok? Karena menurut saya, TikTok tidak hanya up to date terhadap informasi saat ini, tapi juga melahirkan tren-tren baru yang unik dan juga sarangnya orang-orang FOMO terhadap tren-tren tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan Pandawara Group? Sekelompok anak muda yang berhasil memanfaatkan platform sosial media TikTok sebagai ajang untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya kebersihan lingkungan, kelestarian lingkungan. Mereka mengajak pengguna sosial media, terutama pengguna TikTok, untuk peka terhadap lingkungan dan mulai untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, aksinya ini berhasil menjadi trending topik dan menuai komentar yang positif dari beberapa kalangan, termasuk pemerintah Indonesia. Nah, tidak hanya berhasil menjadi trending topik, mereka juga berhasil memunculkan perasaan tertinggal pada diri seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak mudanya nih, yang belum peka, yang belum sadar akan kebersihan lingkungan.
sehingga memunculkan sifat fear of missing out pada setiap individu tersebut. Nah, akibatnya banyak yang ikut membantu Pandawara Group untuk melancarkan aksi kebersihan lingkungan ini. Dan jarang juga ada yang menjadikannya konten sehingga aksi sosialisasi dari Pandawara seperti rantai yang tidak akan terputus. Bahkan ada sekelompok anak kecil yang membuat konten dengan nama Pandawara Cilik. Ya, bisa dikatakan Pandawara versi anak kecil lah ya, versi bocil. Nah, bayangkan aja, perasaan tertinggal juga dapat dialami oleh anak kecil. Sangat berlawanan ya dengan contoh yang sebelumnya. Nah, bagaimana nih? Apakah persepsi Anda terkait dengan FOMO sudah berubah atau bahkan masih sama aja? Beberapa waktu yang lalu, ketika saya menggunakan sosial media Instagram, dengan tidak sengaja saya menemukan komentar dalam sebuah postingan yang membahas terkait dengan fenomena FOMO ini. Jadi, dalam perdebatan ini, di kolom komentar, salah satu akun Instagram berkomentar menurutnya, FOMO itu harus untuk update informasi-informasi terbaru. Namun, dengan catatan, kita nggak maksain diri kita buat ngikutin lifestyle-nya. Ia berkata, intinya lo harus fear of missing out dalam hal pengetahuan, biar knowledge lo nggak keras sama orang lain. Akun lain berkomentar mengatakan bahwa boleh FOMO dalam hal pengetahuan, kesehatan, dan keagamaan. Tapi jangan cuma tren yang ikut-ikutan ya. Akun Instagram lain berkomentar juga dan setuju dengan pendapat tersebut. Ia mengatakan bahwa dengan mengikuti sebuah tren, lu bakal lebih mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Gimana? Bener atau enggak? Ya, saya sendiri setuju dengan komentar-komentar tersebut. FOMO itu boleh aja. FOMO itu tidak selalu buruk. Saya paham, rasa ingin tahu dan penasaran yang terus-menerus terhadap kegiatan atau proses orang lain pasti melelahkan. Tapi, apa salahnya jika digunakan untuk hal yang positif, bukan hal yang negatif? Oleh karena itu, menurut saya, dari orang yang FOMO-an dan selalu ingin tahu akan kegiatan atau proses orang lain, bukan merupakan suatu hal yang buruk. Tidak masalah, asal dalam kondisi yang tepat, waktu yang tepat, dan aktivitas yang tepat. Merasa tertinggal itu manusiawi, tapi jangan selalu berkecil hati. Merasa tertinggal dari orang lain juga dapat membuatmu lupa bersyukur karena terlalu fokus dengan anugerah yang diberikan kepada orang lain. Ubah perasaan tertinggal itu menjadi pemantik semangat untuk bangkit dan mengevaluasi diri. Jangan banyak mengeluh dan kembangkan apa aja yang telah ada pada diri kita. Ya, sekian dari saya, dan yang terakhir, jangan takut untuk merasa tertinggal. Terima kasih.